manakib ini bagaikan untaian dan rangkuman dari berbagai intan permata yang berisi fatwa-fatwa dan amalan Syekh Abdul Qadir Jailani agar dapat dijadikan perhiasan yang diperdengarkan kepada yang hadir pada saat dibacakan dalam amalan-amalan yang penting dan pada peringatan-peringatan ulang tahun wafatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, atau yang kita sebut dengan Haul Syekh Abdul Qadir Jailani. Kitab manakib ini kami ambilkan dari keterangan para ulama ahli thariqah dan para ulama yang mempunyai keyakinan yang mantap, kecintaannya kokoh kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti Waliullah Syekh Abdul Wahan Asy-Sya'rani yang sudah terbukti keberuntungannya, dan Waliullah Syekh Siraj Ad-Dimiski penyusun kitab Nitajatul Arwah. Karena didorong rasa cinta, kami sebarluaskan manakib para wali yang telah mencapai tingkat kesempurnaan amalannya, juga menyebarkan manakib para wali yang terpilih, serta mengharapkan turunnya rahmat yang melimpah dan barokah yang banyak. Karena dengan menyebut-nyebut hal ihwal para ulama, waliullah tersebut menyebabkan terbukanya barokah dari pintu langit yang tertinggi, juga turunnya mendung kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan aku sampaikan dengan perantara keluarga yang mendapatkan ridho serta memohon pertolongan dengan segala kerahasiaannya. Maka semarakkan dengan zikir orang-orang yang mengharap zikir pembaca sampai kepadanya dengan segala kabarnya. Aku menamakan sebagai perak yang hina dalam mengingat atau berzikir sebagian dari sifat kebaikan yang dimiliki junjungan kita Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau. Maka kami katakan, kata penyusun kitab ini, bahwa Kanjeng Syekh adalah menjadi Syekh Tsaqalain, yaitu Syekhnya jin dan manusia yang sempurna, juga wali yang mempunyai kewaspadaan atau keawasan yang sempurna, usul kepada Allah, dan mempunyai kedudukan luhur lagi mulia, serta mempunyai martabat yang tetap dan derajat yang sempurna, dan perilaku yang luhur serta kesempurnaan yang tinggi, juga menjadi wali kutub yang ahli makrifat kepada Allah dan menjadi pemimpin pertolongan penerang hati, yaitu Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau. Putra Syekh Abu Saleh Musa Janggi Dausat, disebut juga Jangka Dausat, putranya Syekh Abdullah bin Yahya Az-Zahid bin Musa Al-Juni bin Abdullah Al-Mahdi bin Hasan Al-Musanna bin Hasan Az-Sibti bin Ali bin Abi Thalib, dan putranya Syarifah Fatimah Az-Zahra, putri dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab atau silsilah keturunan Syekh Abdul Qadir itu bagaikan matahari di waktu duha, bagaikan siang untuk munculnya cahaya waktu subuh. Silsilah keturunan Syekh ini sudah melekat di wajah Nabi Adam. Karena itu malaikat langit diperintah sujud kepada Nabi Adam. Juga nasab ini sudah disanjung dalam kitabnya Allah. Karena siapa yang sengaja ingkar kepada silsilahnya akan terkalahkan dalilnya. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, mudah-mudahan Allah meridhoinya, dilahirkan di Dusun Jilan, kota terpencil di luar kota Tabaristan, pada tanggal 1 Ramadan 1471 Hijriah. Pada waktu beliau masih bayi, di siang hari bulan Ramadan, beliau tidak mau menyusu kepada ibunya karena inayah dari Allah kepada beliau. Dan ketika usianya mendekat balik, Kanjeng Syekh gemar mempelajari ilmu pengetahuan, mengunjungi para ulama yang mulia, lagi berpengetahuan tinggi, dengan amal-amal solehnya mencapai derajat yang utama. Maka kemajuannya dalam bidang ilmu, amal-amal utamanya sangat maju, bahkan ibarat lebih baik, lebih cantik dari burung merak. Kanjeng Syekh belajar ilmu fikih kepada Syekh Abi Wafa Ali bin Aqil, dan kepada Syekh Abil Khattab Al-Kalwazani, dan kepada bin Ahmad Al-Jalil, dan kepada Syekh Abil Husaini Muhammad bin Qadi Abi Ya'la, juga kepada para ulama yang nampak ilmunya luhur serta derajatnya yang mulia. Di bidang adab, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani
belajar kepada Syekh Abi Zakaria Yahya bin Ali At-Tibrizi. Disitulah Kanjeng Syekh menggunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk menggali berbagai hal yang bermanfaat dan berguna. Kemudian Kanjeng Syekh berbaiat belajar ilmu thariqah kepada seorang guru atau mursyid arif billah yaitu Syekh Abil Khairi Hamad bin Muslim Ad-Dabbas. Kemudian Kanjeng Syekh meneruskan baiat thariqahnya kepada Syekh Qadi Abi Said Al-Mubarak hingga mendapat izin menjadi syekh atau mursyid yang adabiahnya meniru syekh mursyidnya yang sudah sempurna dan tidak henti-hentinya terpelihara sehingga derajat kewaliannya terus naik ke tingkat kesempurnaan karena cita-citanya yang luhur. Beliau dapat mengalahkan sifat yang tercela dan nafsu syaitoniyah yang menyesatkan, juga menjadi kesenangannya dan hal-hal yang boleh, juga meninggalkan keramaian dunia, pergi mengembara ke hutan di negeri Irak selama 25 tahun sehingga tidak mengenal orang dan tidak dikenal orang. Bahkan banyak orang mencemooh dan tidak mau memperdulikan beliau karena keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya seakan-akan diabaikan. Pada permulaan beliau melakukan pengembaraan, memang dirasakan banyak menghadapi tantangan serta kekhawatiran. Tetapi semua hambatan itu dapat dihadapi dengan tabah dan tetap melanjutkan pengembaraan ke hutan belantara. Pakaian yang dipakai jubah dari bulu, kepalanya ditutup sobekan kain, berjalan tanpa sandal, melalui tempat-tempat berduri di tanah-tanah terjal. Yang demikian itu karena beliau tidak menemukan sandal. Makanannya buah-buahan yang masih di pohon, sayur yang sudah dibuang, daun-daun rerumputan yang berada di tepi-tepi sungai, bahkan lebih banyak tidur dan tidak minum. Pernah berhari-hari tidak makan apapun. Tiba-tiba dijumpai seorang yang kemudian memberinya sebuah kantong yang berisi penuh dengan uang dirham sebagai penghargaan kepada beliau. Kemudian diambilnya sebagian untuk membeli tepung, jenang dari kurma dan samin, dan duduklah Kanjeng Syekh untuk menikmati makanan tersebut. Dengan tiba-tiba ada sebuah kertas yang jatuh, tulisannya berbunyi, "Syahwat itu dijadikan untuk hamba-hambaku yang lemah sebagai perantara untuk melaksanakan taat kepada Allah. Sesungguhnya hamba-hambaku yang kuat tentu tidak mempunyai kesenangan syahwat apapun." Seketika itu beliau meninggalkan makan, mengambil sapu tangan untuk membungkusnya dan ditinggalkannya, lalu menghadap kiblat salat 2 rakaat. Ada catatan sedikit di sini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terkait dengan Syekh Abdul Qadir Jailani tidak memakai sandal. Dijelaskan di dalam kitab yang kecil ini, beliau tidak memakai sandal bukan semata-mata sengaja tidak memakai sandal, tetapi sandal yang digunakan terus berjalan rusak dan tidak ada sandal pengganti, makanya terus beliau tidak menggunakan sandal, bukan sengaja tidak pakai sandal. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani pertama masuk kota Irak ditemani Nabi Khidir, atasnya seutama-utama salawat dan salam, dan beliau belum mengenalnya, yang kemudian Nabi Khidir memberikan persyaratan-persyaratan yang tidak boleh sekali-kali menyimpang, karena penyimpangan akan menjadi sebab perpisahan keduanya. Maka Nabi Khidir berpesan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Duduklah di tempat ini." Maka duduklah Kanjeng Syekh di tempat yang disyaratkan sampai 3 tahun, yang setiap tahun sekali Nabi Khidir datang ke situ dan kemudian berpesan lagi, "Jangan sekali-kali meninggalkan tempat ini sampai aku datang." Pernah pada waktu riyadhah, Kanjeng Syekh tertidur di emperan istana Raja Madani. Di malamnya yang sangat dingin, tiba-tiba mimpi basah atau mimpi junub. Seketika itu bangunlah beliau lalu pergi ke sungai untuk mandi. Kemudian tidur lagi dan mimpi yang sama. Bangunlah beliau dan pergi ke sungai untuk mandi lagi. Kejadian itu sampai 40 kali dalam semalam itu juga. Kemudian Kanjeng Syekh naik di atas pagar tembok emperan agar tidak tertidur lagi demi menjaga kelanggangan sucinya dari hadas. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu perlu perhatikan lagi.
Syekh Abdul Qadir diperintahkan oleh Nabi Khidir untuk duduk, tidak berpindah dari tempatnya sampai Nabi Khidir datang. Itu berlangsung selama 3 tahun. Tapi jangan diartikan lalu Syekh Abdul Qadir hanya duduk saja, tidak sholat, tidak makan, tidak beraktivitas atau tidak beribadah. Beliau tidak meninggalkan tempatnya, beliau beribadah dengan cara yang kita tidak dijelaskan di sini. Sehingga jangan berpikir beliau hanya duduk, kayak ada sebagian orang mengatakan, ada orang duduk aja kerjaannya nunggu sungai kok tiba-tiba jadi wali. Karena apa? Karena yang dilihat duduknya saja, tidak dilihat ibadahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diceritakan di sini Syekh Abdul Qadir Jailani setiap tidur itu junub. Setiap dia tertidur itu junub. Bisa-bisa sampai-sampai semalam itu 40 kali junub. Karena apa? Karena ini cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kepada beliau jangan tidur. Sehingga supaya jangan tidur, beliau naik atas tembok. Supaya apa? Begitu mau terlelap jatuh dari tembok, tidak jadi tidur, sehingga tidak jadi mimpi basah. Diceritakan pula pernah pada suatu ketika 100 ulama fikih Baghdad berkumpul, masing-masing membawa masalah, kemudian dikumpulkan dan menghadap Kanjeng Syekh, perlu menguji kemampuannya. Setelah ulama itu duduk dalam majelis, Kanjeng Syekh pun menundukkan kepala. Tiba-tiba keluarlah cahaya bersinar dari dadanya, menembus ke dada para ulama yang hendak menguji beliau. Maka hilanglah apa yang ada pada hati mereka. Sampai pada masalah-masalah yang sudah matang dipersiapkan hilang begitu saja. Para ulama tadi yang hendak menguji Syekh Abdul Qadir Jailani jadi kebingungan, gemetar dan seakan-akan tidak berdaya. Menyobek-nyobek pakaiannya dan membuka tutup kepalanya. Kemudian Kanjeng Syekh naik ke kursinya seraya memberikan jawaban yang sudah tersimpan dari masing-masing ulama tersebut. Setelah lengkap memberikan jawaban masalah-masalah itu semua, para ulama tadi baru mengakui akan kelebihan Kanjeng Syekh. Lalu mereka tunduk kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Adalah Kanjeng Syekh, semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau, tiap-tiap hari mengajarkan 13 macam ilmu, yaitu tafsir Al-Quran, hadis, ilmu khilaf, ilmu usul yakni usul kalam, usul fiqh, ilmu nahwu, ilmu qiraah, ilmu tajwid, ilmu huruf, ilmu arut atau kawafi, ilmu ma'ani, ilmu badi, ilmu bayan, ilmu mantik dan ilmu tasawuf atau ilmu thariqah. Beliau memberi fatwa mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali, semoga Allah meridhoi keduanya. Ulama Irak kagum atas fatwa beliau sehingga terlontar ucapan dari mereka, Maha suci Allah yang memberikan kepadanya ilmu yang begitu luas. Pernah Kanjeng Syekh diberi suatu masalah karena semua ulama Baghdad tidak mampu menjawabnya. Masalah itu adalah ada seseorang yang bersumpah kalau istrinya jadi ditalak 3, maka orang tadi harus melakukan ibadah kepada Allah yang ibadahnya tidak sedang dikerjakan orang lain pada waktu itu. Artinya ibadah itu hanya dia yang mengerjakannya. Bagaimana orang itu bisa selamat dari sumpahnya, dan ibadah apa yang harus dia kerjakan supaya tidak jatuh talak 3-nya? Maka Kanjeng Syekh, semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau, menjawab seketika, agar orang tadi selamat dari sumpahnya, maka ia harus pergi ke Mekah Al-Mukarramah, menunggu sepinya orang tawaf. Bila sudah sepi, lalu mengerjakan tawaf 7 kali, maka kepada Allah, semoga Allah mencurahkan keridhaannya kepada beliau. Jadi ada orang bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa saya ini sudah bersumpah, kalau saya tidak mengerjakan ibadah yang orang lain tidak mengerjakan ibadah itu pada waktu yang sama, maka saya akan talak 3 istri saya. Nah sekarang bagaimana caranya supaya saya tidak jadi mentalak istri saya? Ibadah apa yang kira-kira yang saya kerjakan yang di dunia ini hanya saya yang mengerjakan ibadah itu? Permasalahan ini ditanyakan kepada ulama-ulama Baghdad waktu itu, tidak ada yang bisa jawab. Lalu pertanyaan ini disampaikan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani.
Kalau mau ngerjakan ibadah yang hanya kamu yang ngerjakannya di dunia ini ibadah itu, maka kamu datang ke Mekah Al-Mukarramah. Lalu tunggu orang sepi. Ya, tunggu orang sepi, tidak ada orang tawaf satupun, maka kamu yang tawaf sendiri di sana. Maka hanya kamu yang mengerjakan tawaf itu, karena di tempat lain tidak ada tawaf, hanya di Ka'bah. Tetapi pada saat-saat ini atau zaman ini itu tidak memungkinkan kita lakukan. Tidak memungkinkan kita nunggu Ka'bah sepi, ya. Makanya jangan sudah bersumpah-sumpah yang sama kayak pemuda ini, lalu mau menebusnya dengan cara tawaf sendiri di Ka'bah. Selain ibadah ini memungkinkan orang lain mengerjakannya. Misal kita baca Quran, bisa jadi di tempat lain orang baca Quran. Misal kita puasa, bisa lain di tempat lain orang puasa. Misal kita tahajud, bisa lain di tempat lain orang tahajud. Kita dua, bisa lain di tempat lain orang dua. Kita berbakti pada orang tua, bisa lain tempat lain orang berbakti sama orang tua. Tetapi kalau tawaf di Ka'bah sendiri, maka tidak ada orang lain mengerjakan ibadah yang sama dengan kita. Adalah Kanjeng Syekh berpakaian pakaian ulama, jubah besar, yaitu pakaian yang menutupi muka dan kepala, dan kendaraannya keledai. Untuk menghormati tamu beliau membuka kerudungnya, dan waktu mengajar beliau duduk di kursi yang tinggi agar bisa dilihat dan didengar. Ucapannya terang dan lantang. Kadang-kadang Kanjeng Syekh bagaikan berjalan di angkasa, kemudian kembali lagi ke kursinya. Hal itu disaksikan orang-orang yang hadir. Waktunya hanya diperuntukkan taat kepada Allah semata. Pembantu dekatnya yakni Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Fattah Al-Harawi mengatakan, saya menjadi pelayannya Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau, selama 40 tahun. Adalah beliau selama itu bila sholat subuh maka menggunakan wudhunya sholat isya. Kalau berhadas segera memperbarui wudhunya, kemudian mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Adalah Kanjeng Syekh setelah sholat isya masuk kamar pribadinya, tidak seorang pun dapat masuk dan membukanya, tidak akan keluar sebelum terbit fajar. Raja Baghdad sudah berkali-kali ingin bertemu dengan beliau pada malam hari, tidak juga bisa bertemu. Syekh Abdul Fattah berkata, pernah saya bermalam semalam di rumah Syekh Abdul Qadir Jailani, maka saya tahu beliau sholat sunnah sebentar pada permulaan malam, kemudian berzikir kepada Allah sampai melewati sepertiga dari permulaan malam. Kemudian beliau membaca Asmaul A'zam 9, yakni Al-Muhitu, Ar-Rabi'u, As-Sahidu, Al-Hasibu, Al-Fa'alu, Al-Khalaku, Al-Khaliku, Al-Bari, Al-Musawwiru, dan naik ke angkasa sampai hilang dari pandanganku. Setelah kembali lagi ke kamarnya, kemudian sholat berdiri di atas kedua kaki serta membaca Al-Quran sampai habis waktu sepertiga malam yang kedua. Adalah sholat beliau sujudnya sangat panjang, kemudian duduk menghadapkan jiwanya ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukarabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai terbit fajar dengan sopan dan merendah berdoa kepada Allah, sehingga beliau tertutup penuh oleh cahaya terang dengan nampak terang jelas sehingga menyilaukan pandangan mata, sampai Kanjeng Syekh tidak terlihat karena tertutup oleh nur cahaya. Syekh Ibnu Abil Fattah juga berkata, kemudian saya mendengar di sampingnya ada yang mengucapkan salam, Assalamualaikum. Kemudian Kanjeng Syekh menjawabnya. Keadaan demikian itu terjadi sampai Kanjeng Syekh mengerjakan sholat fajar. Adalah Kanjeng Syekh, semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau, telah berkata, tidak boleh terjadi sebagai seorang ahli tasawuf siap dan bertindak sebagai juru penerang atau mursyid kecuali sudah mendapat anugerah Allah ilmunya. Syekh Ibnu Fattah juga mengatakan, pada suatu hari ada seorang melapor kepada Kanjeng Syekh. Ia mengaku pernah melihat Allah Ta'ala dengan kedua matanya. Maka beliau bertanya, benarkah apa kata orang-orang bahwa engkau pernah melihat Allah dengan kedua matamu? Maka orang tersebut menjawab, iya benar. Syekh Ibnu Abil Fattah selanjutnya melarang, mengatakan bahwa mendengar jawaban orang tersebut. Kanjeng Syekh melarang mengatakan yang demikian
seraya menegurnya dengan berpesan agar berhati-hati, jangan sampai ucapannya diulang kembali. Kemudian beliau menoleh kepada mereka di antara yang hadir. Pengakuan seperti itu benar atau salah? Jawab Kanjeng Syekh, iya benar, tetapi dalam kebimbangan. Sesungguhnya yang melihat nur keindahan Allah adalah mata hatinya, yang kemudian mata hatinya menembus kedua mata kepalanya, maka mata kepalanya lalu bisa melihat mata hatinya. Cahaya mata hatinya menyatu dengan cahaya keindahan Allah, sehingga orang itu berprasangka bahwa mata kepalanya melihat apa yang sebenarnya dilihat oleh mata hatinya. Sesungguhnya yang dapat melihat cahaya keindahan Allah hanya mata hati. Tetapi ia belum mengerti. Mendengar jawaban Kanjeng Syekh tadi, para ulama dan ahli thariqah bergemetar. Syekh Ibnu Abil Fatah berkata, pada suatu ketika Kanjeng Syekh melihat seberkas cahaya berkilauan menerangi ufuk langit. Tidak lama menampakkan diri seraya memanggil-manggilnya, wahai Abdul Qadir. Semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau. Aku adalah Tuhanmu, kata cahaya itu. Sungguh aku perbolehkan untukmu semua yang diharamkan. Maka Kanjeng Syekh menjawab, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Seketika itu juga cahaya itu berubah menjadi gelap yang menyerupai awan dengan bersuara keras. Lalu cahaya itu berkata, wahai Abdul Qadir, selamatlah engkau dari ulah sesatku, sebab ilmumu tentang hukum Tuhanmu dan karena pemahamanmu tentang kedudukanmu. Sungguh aku sudah menyesatkan seperti kejadian ini 70 orang ahli thariqah. Setelah beliau selamat dari godaan syaitan, kemudian memuji kepada Allah dengan mengucapkan, anugerahkan dan berilah keselamatan. Maka ditanyakan kepada Syekh Abdul Qadir oleh setan itu yang tadinya menyerupai dirinya dengan cahaya, bagaimana engkau bisa mengetahui bahwa aku ini setan? Tanya setan. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani menjawab, dari ucapanmu telah aku perbolehkan bagimu apa yang diharamkan. Nah dari sana saya tahu bahwa kamu ini adalah setan. Jadi cerita ini sudah sering pelunggu dengar bapak-bapak, ibu-ibu, ya, bahwa ketika Syekh Abdul Qadir Jailani bermunajat, beribadah, datanglah seberkas cahaya yang terang menyilaukan. Lalu cahaya itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Lalu berkata kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, Abdul Qadir, aku ne Tuhan ne, aku ne nenek kaji, kata cahaya itu. Dan mulai hari ini, mulai saat ini, kamu itu sudah saya perbolehkan melakukan yang haram. Dek meulak wah ibadah wah ante sampai tipale aku, kata cahaya itu. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya tahu kamu ini setan. Lalu bertanya cahaya itu, ya, dari mana kamu tahu saya ini setan? Dari ucapanmu, karena Allah itu tidak pelin-pelan. Adapun hikmah yang dapat kita ambil di sini bapak-bapak, hati-hatilah kita dengan pujian. Hati-hati kita dengan pujian. Karena kata setan tadi yang berbentuk cahaya, dengan caraku ini saya puji orang. Lalu begitu dia melayang-layang, ada 70 ahli thariqah dengan strategi ini bisa saya sesatkan. Kecuali kamu tidak bisa sesatkan, karena apa? Karena keluasan ilmumu dan keluasan pemahamanmu. Nah oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu tiang, kita jangan cepat melayang begitu dipuji sama orang. Karena terkadang pujian itu bukan tujuannya untuk memuji kita, tapi terkadang tujuannya untuk menjatuhkan kita. Dia benar-benar memuji, terkadang tidak benar-benar memuji, tapi sengaja dia memuji kita untuk apa? Untuk memisahkan kita. Dan ini penyakit yang banyak dialami oleh murid.
Jadi murid sengaja dipuji-puji, dia lebih hebat dari gurunya, dia lebih pandai dari gurunya. Sebenarnya bukan dia benar-benar suka orang itu, tetapi bagaimana dia bisa memisahkan dia dari gurunya. Adalah Kanjeng Syekh, semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau, tidak mau mengagung-agungkan orang kaya dan berdiri karena datangnya seorang raja, dan tidak juga orang-orang yang mempunyai kedudukan. Dan adalah seringkali raja bermaksud ziarah kepada Syekh padahal beliau sedang duduk-duduk, kemudian ditinggalkan masuk ke kamar pribadinya. Kemudian baru beliau keluar lagi untuk menemui setelah khalifah itu duduk. Hal ini dilakukan karena muliakan perilaku ahli tasawuf yang tidak tertarik dengan kedudukan dan harta, serta tidak berdiri hanya sekedar untuk menghormati kedatangan raja. Lalu lagi beliau tidak mau berdiri di depan pintu-pintu raja atau menteri, dan tidak juga mau menerima hadiah dari raja, sehingga raja itu mencemoohnya atas tidak diterimanya pemberian itu. Maka Kanjeng Syekh berkata kepada sang raja, kalau begitu silakan bawa sendiri hadiah itu. Raja pun menerimanya, kemudian membawa sendiri hadiahnya, membawa sendiri buah apel untuk Kanjeng Syekh. Tiba-tiba buah apel itu di dalamnya penuh darah dan nanah. Maka berkatalah Kanjeng Syekh kepada raja, kenapa raja selalu mencemooh dan mencela saya, padahal saya tidak mau menerima buah apel ini contohnya karena seluruhnya penuh dengan darah manusia. Maka raja itu meminta maaf dan bertaubat di hadapan Kanjeng Syekh. Selanjutnya raja itu sering ziarah kepada beliau sebagaimana kebanyakan orang-orang menjadi sahabatnya. Ini juga ada hikmah yang bisa kita ambil di sini, bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan nanti kita ketika melihat seseorang melakukan yang menurut kita itu tidak baik, lalu kita vonis itu sebagai orang yang tidak baik. Misal contohnya dicontohkan ini, sering Syekh Abdul Qadir Jailani dibawakan hadiah oleh raja, oleh menteri, oleh perdana menteri, tapi beliau menolak dia, menolaknya dengan halus, sampai-sampai dia di raosang, sombong Abdul Qadir nu tajuang hadiah dinemili, tolaknya doang. Mendengar ini Syekh Abdul Qadir Jailani suatu ketika dibawakan lagi hadiah. Ketika dibawakan hadiah, dia bilang sama raja itu, coba Sida dah makan ini apel ini, tidak usah saya kasih makan. Nah begitu dibuka apelnya, tiba-tiba di dalam apel itu isinya darah dan nanah. Jadi beliau menolak itu bukan semata-mata menolak, tetapi dengan mukasyafah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa melihat keburukan dari hadiah itu. Bisa jadi hadiah ini asalnya dari sesuatu yang haram, bisa jadi hadiah ini asalnya dari sesuatu yang dikorup, bisa jadi hadiah ini asalnya dari sesuatu yang dicuri. Itu makanya beliau menolak. Karena apa? Karena beliau melihat apa yang tidak dilihat oleh raja itu. Kanjeng Syekh berkata juga, jika terkena cobaan, jangan menginginkan mendapatkan kenikmatan dan menghindar dari cobaan. Karena suatu kenikmatan pasti datang juga kepadamu sesuai ketentuan Allah, diharapkan maupun tidak. Demikian pula cobaan, suka atau tidak pasti akan menimpa kita. Maka dari itu berserah dirilah segala urusan kepada Allah yang mengatur sesuai dengan kehendaknya. Maka bila kenikmatan datang kepadamu, maka sibukkanlah dirimu dengan mengingat Allah dan banyak bersyukur. Dan bila cobaan yang menimpa, maka sibukkanlah dirimu dengan kesabaran dan kesadaran. Bila ingin mendapat tempat yang tertinggi di sisi Allah dan sebagai suatu kenikmatan, maka perlu disadari bahwa cobaan yang menimpa orang beriman bukan sebagai malapetaka, tetapi cobaan datang untuk menguji keimanan. Kanjeng Syekh berkata lagi, tidak boleh terjadi di dalam majlis untuk menghadap kepada Allah Ta'ala kecuali membersihkan dirinya dari kotoran dan dosa, dan tidak akan dibuka hatinya untuk makrifat kepada Allah kecuali hatinya dikosongkan
dari pengakuan, mempunyai perilaku baik, dan dari perbuatan yang meresahkan. Apabila kebiasaan manusia sudah berlumuran dosa dan tidak mau membersihkannya, maka Allah Ta'ala menurunkan berbagai penyakit lahir atau penyakit batin kepada mereka sebagai tebusan dan pembersih dosa-dosanya, agar yang demikian itu sesuai dengan majlis menghadap dan mendekat kepada Allah, baik mereka sadar maupun tidak sadar. Syekh Abdul Qadir Jailani berpesan kepada kita di dalam kitab yang kecil ini. Apa kata beliau? Kalau kita mendapat cobaan, kalau kita mendapat sesuatu yang tidak enak, dende uju-uju berdoa, ya Allah angkat cobaan ini, ya Allah hilangkan penyakit ini. Dende uju-uju, tetapi coba merenung dulu, kata beliau. Dan ini yang sering terjadi sama kita ya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Ya sering terjadi. Begitu dapat sakit langsung doa, nangis sama Allah. Begitu rugi langsung nangis, doa sama Allah. Kenapa saya rugi? Ya Allah kasih saya keuntungan. Padahal Syekh Abdul Qadir Jailani bilang pada murid-muridnya termasuk kita, kalau kamu mendapat sesuatu yang tidak enak, mendapatkan cobaan, dende uju-uju ngendeng tak angkat ujiano. Sama ketika kamu mendapatkan kenikmatan. Ayo kita begitu dapat nikmat, ya kita pingin terus nikmatnya ada sama kita. Seharusnya begitu pun dengan cobaan, karena bisa jadi cobaan itu untuk menghilangkan dosa-dosa kita, menghilangkan penyakit atau cobaan yang lebih besar dari itu. Kemudian yang selanjutnya, ini yang sering terjadi dan sering kita lakukan. Pesan beliau apa? Tidak boleh terjadi di dalam satu majelis. Artinya kalau kita ngadakan istighatsah, kita ngadakan majelis zikir, ya tidak boleh itu kecuali yang menghadiri kegiatan itu benar-benar menghadapkan hatinya kepada Allah, benar-benar membersihkan hati dan pikirannya, kecuali fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, supaya apa kata beliau ini? Karena kalau itu tidak bisa kita lakukan, maka kita tidak akan merasakan nikmatnya sebuah majelis itu. Maka kita tidak akan mendapatkan bagaimana pengalaman spiritual menghadiri majelis-majelis yang seperti ini. Dan begitu seringnya kita menghadiri majelis-majelis seperti ini, tetapi masih kita dihinggapi oleh keresahan, masih kita dihinggapi oleh kegalauan. Nah itu menunjukkan bahwa ketika kita menghadiri majelis, tidak kita mulai kosongkan hati kita. Makanya setelah ini bapak-bapak, ibu-ibu, dimanapun kita, tak terkecuali kita nyeblas ini, maka sebelum kita mulai itu, kita harus pengosongan pikiran dulu, ya, konsentrasi, mulai lepas dulu. Nanti jangan sampai berjalan acara ini ada yang nyerembatin kita, ya. Berjalanan acara nanti kita bedak pengen minum, sebelumnya kita minum dulu, ya. Kita siapkan diri kita. Begitupun ketika kita belum sampai di tempat ini, tahu kita nanti malam mau nyeblas, maka tidurlah yang cukup. Supaya apa? Jangan nanti waktu nyeblas kita ngantuk. Bagaimana kita akan mendapatkan curahan cahaya? Bagaimana mendapatkan bagian nur cahaya kalau tidur? Ketika orang ya latif, ya gimana hatinya mau lembut, ya qadiyal hajat, dia ya gimana hajat-hajat mau tercapai? Ya syafi'al amrod, wahai yang maha mengobati penyakit. Gimana meninggalkan tempat ini? Tidak semakin banyak penyakitnya. Karena waktu orang ya bilang syafi'al amrod, dia tidur. Makanya kulang-kulang tambah asam uratnya, tambah tinggi darah tingginya. Justru di sini ketika syafi'al amrod tuh doa bila perlu sampai nangis. Oh saya ini yang sakit ya Allah, ya syafi'al amrod, ya syafi'al amrod. Ya, jangan tidur. Nah kemudian nih, satu bab lagi yang bacakan sebelum kita lanjut nanti. Adalah kekaroman Kanjeng Syekh, ini bab yang ke-6. Besok pertemuan berikutnya kita lanjut bab yang ke-7. Adalah kekaroman Kanjeng Syekh, semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau, pakaiannya tidak pernah dihinggami lalat.
karena mewarisi eyangnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang melihatnya sempat menanyakan lantaran apa yang menyebabkan sampai Anda tidak dihinggapi lalat. Syekh menjawab, untuk apa lalat hinggap pada diriku, yang pada diriku ada tujuan untuk mendapatkan yang pada diriku tidak ada tujuan untuk mendapatkan kenikmatan dunia, melainkan hanya semata-mata ikhlas karena Allah. Nah, jadi salah satu kekaromahannya Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak dihinggapi lalat. Dulu tiang masih beci-beci juga sering tiang digituin sama datuk, ya, sama Tuan Guru Abar Muhyiddin Musalam. Pat, dia bilang, di tiang dulu dipanggil opat. Pat, aku nih timak di kuah mandi, di darak lalat juntuk di aku, katanya. Waktu itu tiang mendengar itu hanya ya sebagai sesuatu yang apa istilahnya, ya biasa saja lah, okay? Yang biasa saja, ndak dihinggapi lalat ya biasa saja. Kadang-kadang juga kita ndak dihinggapi berangkak pakai apa namanya, adem sari apa namanya, pakai autan, ya. Jadi waktu kecil-kecil beliau katanya, saya walaupun ndak mandi saya ndak dihinggapi lalat. Tapi tiang waktu itu ya karena tiang masih kecil, masih SD waktu itu, ya, masih SD kelas 5 kalau tidak salah, ya, mendengar hal itu sebagai hal yang biasa saja, ya. Nah, tetapi setelah kita membaca manakib ini baru kita sadar, ternyata munarak dengan tekrimpun si lalat ada dua kemungkinan. Yang pertama secara zohirnya ya ekek. Ini secara zohirnya ini, ya. Ya berarti ya ekek, sayang dia nawah mandi, badan dewa sikat gigi, tai matanya tebel, sehingga lalat seneng secara zohir. Tapi kalau dia udah bersih, dia udah wangi, niki udah mandi berkali-kali, tetap saja dihinggapi sama lalat, berarti ada sesuatu yang kotor pada dirinya, ya. Nah, jadi tujuan dunianya terlalu banyak, ya, banyak mungkin mengkonsumsi hal-hal yang haram niki. Dan lalat niki juga tidak semata-mata kita lihat lalat. Mungkin nanti belum gue lihat, ngumpein aku hinggapi si lalat. Timakna dengan gerang korupsi, gerang maling ya sugih, balin bertutup, berasi. Darak lalat menghinggapi dia. Lalat itu adalah iktibar. Nggih? Lalat itu iktibar. Lalat itu hanya senang kepada yang kotor. Lalat itu gambarannya adalah penyakit. Sang lalat zohir tidak hinggap sama dirinya, tapi lalat batin yang ada. Apa penyakitnya? Kanker, tumor. Nah itu lalat juga, nggih. Jangan hanya lihat lalatnya, atau nanti ada lalat hinggap. Ke lalat di wayah dua katanya. Itu lalat zohir, ya. Nah kemudian dari sebagian karomahnya, suatu ketika beliau duduk mengambil air wudhu, kejatuhan kotoran burung. Lalu beliau mengangkat kepalanya, maka jatuhlah burung itu dan mati. Kemudian beliau melepas pakaiannya untuk dicuci, lalu disedekahkan sebagai tebusan burung tadi. Dan berkatalah beliau, bila pada saya ada dosa, maka itulah tebusannya. Jadi suatu ketika nih, saya Abdul Qadir Jailani mau udu, lalu arak kedit naik, terik celak, ya, lalu dilihat kedit itu, mati kedit niki. Jadi melihat saya Abdul Qadir Jailani mati kedit itu, melihat kedit itu mati, beliau merasa bersalah. Si targetnya kedit ini mati, jadinya nih, mengenum dia bersihkan pakaiannya, lalu dia sedekahkan. Ini sebagai tebusan kesalahan saya gara-gara ngelihat saya kedit itu mati. Itu saking beliau itu tawaduknya, menjaga dirinya. Padahal beliau kedit itu yang karena dia naik, lalu beliau ngelihat dia, maksudnya kedit apa nah ini katanya gitu. Tapi ngelihat Syekh Abdul Qadir Jailani, kedit itu target lalu mati. Beliau merasa salah nih, salah itu gara-gara itu keditnya mati, maka untuk penebusannya disedekahkanlah bajunya. Nah ini juga pelajaran bagi kita bapak-bapak ibu-ibu. Jadi kalau kita misali penyakit kita enggak sembuh-sembuh ini, bisa jadi ada dosa yang kita lakukan, belum kita mintakan tobatnya.
Salah satu cara menunjukkan keseriusan tobat kita adalah dengan mensedekahkan sesuatu yang kita cintai. Misal ada di antara pelunggu, keluarga pelunggu, lama sakit tidak sembuh-sembuh. Oh, bisa jadi nih mungkin ada dosa yang belum dia mintakan tobatnya. Sekarang coba tobat sungguh-sungguh. Salah satu yang menunjukkan kesungguhan tobat itu, apa yang paling Anda sayangi? Lah kangen tiang, enggak ini gelang emas tiang. Nah iya wah pakai dengang yang daru palah ya. Mudah-mudahan nanti sudah sembuh. Nah gitu untuk mengetahui kesungguhan minta tobatnya. Nah ini saja dulu ya terjemah yang kita baca. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita lanjutkan bab-bab berikutnya.